teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali channel kami, Petualangan Noah, Papa, dan Mama. Teman-teman, aku hari ini sendirian di sini. Yeay. Ini aku sendirian, lagi anterin Noah sekolah, lagi nungguin dia pulang. Terus nggak tahu mau ngapain, ya udah deh bikin konten aja. Jadi teman-teman, aku hari ini mau cerita-cerita, mau sharing-sharing. Jadi tuh kan banyak tuh aku bacain di Instagram, di Twitter, di Instagram apa sih tren ya itu namanya. Ya pokoknya ya, lagi pusing, ibu-ibu lagi pada pusing mau masukin anak sekolah tuh umur berapa. Ada yang mulai dari PAUD, playgroup, TKA, TKB, atau langsung SD, atau mungkin mereka lebih milih untuk ke Bimba. Nah, kalau aku sharing tentang pengalaman aku aja ya teman-teman ya. Jadi pengalaman aku itu dari si Noah kecil, umur 1,5 tahun, itu tuh aku memang sering ikutin dia ke kelas baby. Yang kayak cuman seminggu sekali gitu, agar dia tuh ada kegiatan lain, terus belajar uh, kenal sama orang. Itu kelasnya cuma seminggu sekali dan itu metodenya tuh metode yang sensori, yang dia lebih kayak pegang tekstur benda, terus uh, bikin clay kayak gitu, terus mewarnai kasar gitu pakai stempel, pakai apa ya, kayak pakai spons, ada tintanya dicap cap 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 cap, tapi bukan tinta sih itu, mereka pakai bahan yang ramah lingkungan. Jadi mereka tuh pakai tepung, pakai food coloring sama air sedikit itu buat bikin warna-warninya. Nah terus apa namanya, sekolah, bukan sekolah sih, kayak bimba, bukan bimba juga ya, itu lebih kayak kelas baby gitu tuh, ada kayak kegiatan outing di luar gitu, aku juga pernah ikutin dia. Terus ada kegiatan kayak masak-masak yang kayak gitu-gitu. Nah pas itu akhir tahun ini tuh Desember 2023 aku nggak ikutin dia lagi, karena menurut aku mungkin persiapan dia untuk sekolah sekalian mau tahu nih anak perlu nggak sih kegiatan yang lain selain di rumah. Nah pas aku cek, jadi maksudnya aku lihat, aku sama-sama perhatiin dari Januari sampai Februari, Maret, April, Mei, Juni, ini anak tuh kalau nggak ada kegiatan lain di luar itu tuh cepat bosan, karena memang anak usianya si Noah yang sekarang 2 tahun, 2 tahun 9 bulan kalau sekarang sih, yang ya pokoknya seusia inilah, itu lagi aktif-aktifnya, lagi suka explore. Terus ya udah, akhirnya aku memutuskan daripada dia main sama aku doang bosan mungkin atau cuma jalan-jalan ke mall atau kemana capek nantinya yang kayak gitu-gitu, aku memutuskan untuk ikutin dia masuk sekolah, betul-betul daftar sekolah. Dan itu aku sama Samuel tuh benar-benar cari sekolah yang tepat untuk Noah. Cari sekolah itu ternyata nggak gampang ya teman-teman, aduh ribet. Survei sekolah itu capek juga ternyata. Untuk dapetin sekolah yang sistem pengajarannya tuh cocok untuk anak itu tuh agak susah, karena aku dengar di YouTube, aku dengar di Instagram Reels dan lain-lain tuh katanya anak usia 2 tahun, pokoknya usia di bawah 5 tahun itu katanya di sekolah tuh cari kurikulum yang nggak ada pembelajaran untuk baca, tulis, dan berhitung. Katanya usia di bawah 5 tahun lebih banyak untuk bermain. Nanti setelah SD baru diajarin baca, tulis, hitung. Nah waktu aku survei itu kan ada banyak pameran tuh, mulai bulan Desember Januari itu banyak banget pameran untuk sekolah-sekolah. Nah, aku tanya tuh pas di pamerannya, aku tanya ke sekolah-sekolah kayak gimana nih pembelajarannya, dari yang kurikulum nasional, dari yang pengantar bahasanya Indonesia ataupun bahasa Inggris, rata-rata. Nah aku tanya itu jawabnya sama aja, kayak nggak ada apanya ya, nggak ada yang Noah perluin. Menurut aku Noah kayaknya lebih perlu yang lebih ke explore, lebih bermain sambil belajar. Nah waktu itu aku sempat tanya ke salah satu sekolah swasta, ini Miss, pembelajarannya di sekolah ini gimana kalau untuk nursery-nya atau PAUD-nya. Nah mereka bilang ya lebih banyak di
kelas, tapi kadang-kadang juga keluar main di halaman yang kayak gitu-gitu ya. Menurut aku sih itu standar banget sih. Terus aku nanya, bahasa pengantarnya apa? Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, kalau yang bahasa Inggris tuh bedanya apa sama yang bahasa Indonesia? Yang bahasa Inggris tuh katanya ya sama kurikulum nasional, cuman buku teksnya itu pakai bahasa Inggris. Dari segi biaya aku tanya nih, kalau dari yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris biayanya berapa? Nah, ternyata bedanya tuh mahal banget. Jadi kalau yang bahasa Indonesia 1 jutaan ke atas itu udah bisa masuk untuk SPP bulanan ya. Tapi kalau yang bahasa Inggris itu dari uang pangkalnya, uang pertama masuk gedungnya sekitar 14 jutaan, dan biaya SPP bulanannya itu 3 juta, belum termasuk biaya untuk kegiatan. Jadi untuk uang kegiatan lagi akan nambah 300 ribuan sampai 400 ribu per bulan katanya gitu. Nah, aku tanya lagi nih, mungkin Missnya bisa jelasin lebih kan? Kalau misalnya aku nanya gini nih, kalau di sekolah tuh yang diajarin ke anak tuh seperti apa untuk nanti kedepannya dia tahu apa yang dia suka, apa yang dia mau. Nah, si Missnya tuh jawabnya gini, nanti itu juga akan kelihatan dengan sendirinya kok katanya gitu. Tapi maksudnya menurut aku sih itu jawabannya nggak memuaskan ya. Harusnya sekolah punya semacam apa ya, program. Jadi anak usia dini itu seperti apa nih untuk mengasah motoriknya, sosialnya, pendidikannya nanti gitu. Tapi ini tuh jawabannya tuh kayak mengambang menurut aku. Udah selesai di situ, dia nggak menjelaskan lebih lanjut. Jadi aku merasa meskipun ini sekolahnya mahal, tapi kok misinya aja menjelaskannya kurang menurut aku ya. Akhirnya aku sama Samuel mendiskusikan untuk pilihan yang lain. Nah, kebetulan pada saat itu aku ikut open house di sebuah sekolah. Sekolahnya jauh banget dari rumah kami, bener-bener jauh banget. Jadi itu PR buat aku kalau misalnya aku sekolah Hinoah di sekolah itu. Tapi apa namanya, aku mencoba untuk ya udah aku datang dulu ke open house-nya sama si Samuel. Dan pada saat open house yang menjelaskan itu kepala sekolahnya, teman-teman. Dan di sekolah ini ternyata itu di sekolah itu ternyata yang diajarkan itu untuk anak usia dini memang tidak diajarkan baca tulis hitung. Benar-benar belajar sambil bermain. Belajarnya pun kadang-kadang kalau untuk PAUD, untuk nursery ya, kalau Sinoa itu bisa seharian tuh nggak ada pelajaran. Jadi benar-benar anak-anak disuruh explore main, karena di sekolah itu disediakan fasilitas seperti misalnya lapangan olahraga, lapangan basket sih aku taunya, ada lapangan basket, ada lapangan badminton, ada lapangan apa sepak bola, ada kolam renang juga, sama ada aula, auditorium, dan lain-lain. Jadi anak-anak tuh katanya disuruh explore mereka sukanya apa gitu. Jadi nggak melulu harus belajar di kelas, karena mereka bilang anak itu bisa belajar dari lingkungannya. Bahkan lebih cepat nangkep kalau anak itu belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, bukan secara abstrak tapi dia mengalami sendiri. Terus Missnya bilang di sini tidak ada PR dari nursery sampai ke jenjang SD kelas 5. Menurut aku agak kaget sih, karena dulu aku sekolah tuh dari TK pun ada PR, meskipun nggak banyak tapi pasti ada PR. Bahkan ujian kenaikan kalau kenaikan sih kayak ujian liburan semester tuh aku ada PR banyak banget. Nah, di sekolah ini tuh nggak ada PR sama sekali sampai kelas 5 SD. Sekolahnya bilang untuk usia segitu anak-anak tuh harus bermain, harus lebih banyak menghabiskan waktu dengan orang tuanya atau dengan teman-temannya, untuk maksudnya lebih positif, ke arah yang positif. Kayak misalnya dia mau kayak main bola gitu, atau di les berenang, pokoknya lebih yang kayak ke fisik gitulah teman-teman, kayak yang aktivitas gitu, bukan belajar ya, bukan untuk kayak bimba atau bukan yang gitu, lebih kayak mencari yang dia tuh senangnya apa gitu. Dan pelajaran itu selesai di sekolah, jadi nggak ada PR sampai grade 5, sampai kelas 5. Nah, aku tuh tertarik tuh sama program pembelajaran di sekolah ini gitu, karena si Noah berarti kan waktu bermainnya dia dari usia dini sampai kelas 5 itu nggak terganggu, karena kan katanya ada banyak orang bilang anak itu harus bermain, maksudnya dia jangan sampai kehilangan masa-masa untuk bermain. Jadi aku akhirnya tertarik sama sekolah ini gitu. Kok beda ya kurikulumnya sama yang aku dan Samuel jalani selama kami bersekolah dulu gitu. Terus dari yang rilis orang bilang katanya nggak ada calistung,
di bawah 5 tahun yang kayak gitu tuh masuk semua. Dan ternyata memang meskipun satu lagi nih teman-teman, meskipun nggak ada PR, sekolahnya itu mewajibkan untuk mereka mengikuti kegiatan ekstra di sekolah, tapi ekstranya itu pilihan dari siswanya gitu. Jadi nanti siswanya pilih misalnya nih ya, misalnya dia pengennya sepak bola nih, nanti ada coach dari sekolahnya yang di-hire oleh sekolah untuk membimbing mereka bermain sepak bola. Dan di situ nanti orang tua memang akan membayar fee bulanannya, tapi kan itu sesuai kesukaan anak, menurut aku sih gitu ya. Jadi fair lah, anaknya suka ya sudah, daripada aku lesin dia ke tempat lain nanti capek, karena kan transportasi juga perlu dipikirin sama waktunya kan, pulang dari sekolah gimana. Nah di sini tuh disediakan semua, jadi si anak maunya apa, mau musik nih misalnya musik, kemarin aku lihat di sekolah ini tuh ada ekstrakurikular fair, jadi kayak pameran ekstrakurikuler untuk anak-anak, tapi ini adanya nanti TKA ya, TKA sampai TKB, mulainya di TKA, pokoknya bukan di nursery, itu belum ada aja. TKA kalau nggak playgroup gitu, aku lupa sih, pokoknya antara kelas itu lah udah diwajibkan untuk mengikuti salah satu ekstrakurikulernya gitu teman-teman. Jadi udah, menurut aku sih itu oke ya. Ya daripada pusing-pusing cari-cari bimba yang lain-lain, ya udah aku akhirnya masukin ke sekolah ini gitu. Nah kalau teman-teman kira-kira kayak gimana ya? Maksudnya untuk pendidikan anak, kalian kayak gimana, ikutan sharing ya teman-teman ya. Ya udah kalau gitu sampai jumpa di video kami selanjutnya ya teman-teman ya. Dadah.